Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait ada surat edaran dari Kemendikbud ya, dan di sini sekaligus terjawab tentang apakah pelamar peserta prioritas kedua dan ketiga akan tetap mengikuti tes seleksi P3K atau tes seleksi kompetensi P3K atau tidak dites lagi. Nah, di sini kami akan mencoba menjawab. Setelah video sebelumnya kami sempat ragu, namun di sini kami akan mencoba menjawab karena kami sudah mendapatkan sumber yang valid dari salah satu pejabat dari Kemdikbudristek. Namun sebelumnya di sini kami ingin memberikan tips informasi dulu bahwasanya ada penyampaian notulen rapat pimpinan lengkap 21 April ya dari Kemendikbudristek tertanggal 20 Mei tahun 2022, yang mana di sini kita fokus ya di dua poin ini. Kita fokus di dua poin ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu poin 5 dan yang kedua adalah poin 6. Nah, di poin 5 itu dikatakan bahwasanya jumlah formasi yang terbuka pada seleksi guru P3K tahun 2022 merupakan gabungan sisa formasi seleksi guru P3K tahun 2021 sebanyak 212.392 ditambah dengan usulan formasi pemerintah daerah tahun 2022 sebanyak 758.018 dengan total 970.410. Nah, ini adalah jumlah formasi yang akan terbuka pada seleksi P3K guru tahun 2022. Ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi totalnya itu sekitar 970.000 lebih ya. Lebihnya itu 410. Wow, mantap. Kemudian di poin 6 ini yang ditunggu-tunggu oleh kelompok prioritas P3K guru, terutama yang masuk prioritas pertama, yaitu peserta yang telah lulus passing grade kompetensi tahun 2021 ya, seperti itu. Jadi guru-guru yang lulus passing grade namun belum menempati formasi akan diprioritaskan dan akan langsung ditempatkan baik di sekolah asal maupun sekolah lainnya sepanjang formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah mencukupi tanpa perlu menjalani tes. Jadi guru yang sudah lulus passing grade namun belum menempati formasi itu tidak perlu dites lagi Bapak Ibu ya. Nantinya itu akan langsung ditempatkan ya, baik di sekolah asal maupun sekolah lainnya sepanjang formasi dibuka oleh pemerintah daerah. Wow, luar biasa ya. Jadi untuk peserta seleksi P3K guru yang masuk kategori prioritas pertama lolos passing grade, berarti secara otomatis itu tidak dites lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan guru yang masuk dalam kategori peserta prioritas kedua dan ketiga? Nah, sebenarnya kami sudah menjawabnya di video sebelumnya Bapak Ibu ya. Namun sempat ada keraguan sedikit, tapi di sini kami sudah mendapatkan kami sudah mendapatkan informasi resminya lagi Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah mendapatkan informasi resminya lagi, atau istilahnya informasi yang valid ya. Sebenarnya di sini kami dapatkan informasi di Instagramnya Ibu Nunuk ya, dan juga disukai oleh Bapak Usman Ogi. Nah, ini disukai Bapak Usman Ogi dan 2713 lainnya menyukai postingan dari Sekjen Kemendikbud Ibu Nunuk Suryani, Profesor Doktor Ibu Nunuk Suryani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan Peraturan Menpan RB sebagai dasar seleksi P3K guru jabatan fungsional guru tahun 2022 itu telah terbit. Silahkan dibaca dan dipahami baik-baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Silahkan dibaca dan dipahami baik-baik. Di sini bisa di-download Bapak Ibu ya di jdih.menpan.co.id. Jadi ini bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Permenpan RB terbarunya bisa download di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini semuanya terjawab Bapak Ibu ya. Ini semuanya terjawab. Di sini ada tiba-tiba salah satu pemilik Instagram yang bertanya, pemilik akun Instagram, bagaimana kami yang belum ikut tes menunggu tahap 3 untuk lintas instansi. Nah, di hashtag ya Ibu Nunuk Suryani. Kemudian direspon cepat oleh Ibu Nunuk Suryani ya. Laksmi Santri yang belum tes
dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir berturut-turut, berarti masuk kelompok prioritas ketiga. Nah, masuk kelompok prioritas ketiga berarti tidak dites, tetapi melalui pemeriksaan kesesuaian observasi saja. Nah, terjawab ya. Jadi intinya kesimpulannya Bapak Ibu ya, pelamar prioritas 1, pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga itu resmi tidak dites ya, tidak dites lagi. Nah, hanya melalui pemeriksaan kesesuaian observasi saja yang nantinya dilakukan oleh Kemdikbudristek. Nah, jadi ini sumber yang terpercaya dan valid Bapak Ibu ya. Nah, ini sumber terpercaya dan valid. Nah, di sini kita bisa cocokkan di sini Bapak Ibu ya, dicocokkan di sini di bagian sini ya. Nah, di Permenpan RB ya. Nah, di bagian sini kita cek dulu pasal berapa ini. Kita cocokkan di sini Bapak Ibu ya. Kita cocokkan di pasal 32 ya, di pasal 32 ayat keempat. Kita cocokkan dengan pernyataan Ibu Nunuk tadi. Ya, di sini dikatakan bahwasanya seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian mulai dari kekhususan akademik, kompetensi Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Berarti bukan tes di sini Bapak Ibu ya, bukan tes seleksi, tetapi hanya menilai kompetensi secara umum bagi Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Jadi sudah cocok dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nunuk bahwasanya kelompok prioritas kedua dan ketiga itu tidak dites lagi, hanya menilai kesesuaian. Nah, seperti itu ya, sama dengan pelamar prioritas pertama yang juga tidak dites. Jadi intinya pelamar prioritas itu tidak perlu tes Bapak Ibu ya. Jadi pelamar prioritas itu tidak perlu dites. Nah, jelas di sini dikatakan oleh Ibu Nunuk tidak dites ya. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari rekan-rekan subscriber ya. Jadi sudah terjawab pertanyaan rekan-rekan subscriber sekalian bahwasanya itu Bapak Ibu tidak perlu dites. Oke, untuk prioritas 1, 2, dan 3. Mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.